Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dengan izin Allah akan bisa meneruskan latihan kita, latihan baca kitab Arab yang tanpa harokat ataupun harokannya tidak sempurna, dengan menggunakan kitab Hilyatu Thalibil Ilmi, perhiasan bagi penuntut ilmu, karya Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Sekarang kita akan membaca apa yang sudah tertera di layar. Perhatikan, kami akan baca. Qala al-muallifu, berkata penulis buku ini, Falzam rahimakallahu al-lusuqa ilal ardi wal izra'a ala nafsika wa hadmaha wa muraghamataha inda istisrafi likibriyain aw qadrasatin aw hubbi zuhurin aw ujbin wa nahwi dhalika min afatil ilmi al-qatilati lahu al-mudhibati lihaibatihi al-mudfi'ati linurihi wa kullama izdatta ilman aw rif'atan fi wilayatin falzam dzalika tuhrid sa'adatan uzma wa maqaman yahbituka alaihi an-nasu. Ini adalah yang kita baca, cukup kita membaca satu paragraf. Sekarang perhatikan cara mengartikannya. Falzam, maka komitmenlah, konsekuensilah, atau berpegang teguhlah, komitlah. Rahimakallahu, semoga Allah merahmati engkau. Al-lusuqu ilal ardi, menempel di tanah, menjejak di bumi. Wal izra'a ala nafsika, dan merendahkan, meremehkan atas dirimu sendiri. Wahadmaha, dan menekannya, menekan diri Anda. Wa muraghamataha, dan memusuhinya, meninggalkan diri Anda. Inda, ketika al-istisyarafi, berhadapan atau menghadap atau berdiri tegak, likibriyain, untuk bersikap sombong, au hodrasatin, atau keangkuhan, au hubbi zuhurin, atau cinta ketenaran, popularitas, au ujbin, atau bangga diri. Wa nahwi dzalika, dan seperti itu, semisal itu. Min afatil ilmi, dari bencana-bencana ilmu, al-qatilati lahu, ia akan membunuh, ia akan merusak,
akan ilmu tersebut. Al-mudhibati yang akan melenyapkan, menghilangkan lihaibatihi untuk kewibawaan ilmu tersebut. Al-mudhiyati yang memadamkan, yang akan memadamkan, mematikan, meredupkan linurihi untuk cahaya ilmu. Wa kullama dan setiap kali indatta engkau bertambah ilman ilmu au rif'atan atau ketinggian fi wilayatin dalam jabatan dalam kedudukan falzam dzalika maka berpegang teguhlah akan hal itu. Tuhriz niscaya engkau akan memperoleh sa'adatan udma kebahagiaan yang paling besar. Wa maqaman dan kedudukan yahbitu ke alaihi annasu yang orang-orang akan iri kepada engkau di atas kedudukan kamu ini. Yaitu adalah arti secara harfiah. Sekarang kita ulangi arti harfiah tapi langsung diberi dengan arti tafsiriyah sekaligus maksud dan faedahnya. Penulis berkata, ini masih berkaitan dengan adab daripada penuntut ilmu, seorang murid, seorang mencari ilmu, ya. Yaitu adab yang sekarang dibahas adalah bersikap tawadhu, merendah, tidak sombong. Penulis menyatakan falazam, maka hendaklah engkau wahai seorang pencari ilmu. Semua kita, siapa saja adalah statusnya talibul ilmi. Jadi semua orang, terutama seorang muslim, ya, apakah dia memang statusnya murid atau bahkan guru atau dosen, semuanya adalah talibul ilmi, pencari ilmu. Karena belajar, mencari ilmu adalah tidak pernah berhenti. Tidak ada istilah kalau sudah tamat pesantren sudah, kalau sudah dapat gelar S1 sudah, nggak ada. Gelar akademik apapun, dari manapun sekolahnya, ya namanya belajar terus sampai kematian menjemput. Jadi semua orang adalah statusnya talibul ilmi. Maka komitmenlah engkau wahai seorang talibul ilmi. Rahimakallahu, semoga Allah merahmati engkau, menyayangi engkau. Apa yang dipegang teguh? Al-lusuqa ilal ardi. Al-lusuqa nempel, menjejak. Ilal ardi ke tanah. Jadi hendaknya engkau wahai talibul ilmi, kakinya tetap nempel ke tanah. Artinya apa di sini? Bersikaplah tawadhu. Jadi makna daripada al-lusuqa ilal ardi artinya bersikaplah engkau wahai talibul ilmi tawadhu, merendah. Siapapun engkau, berapa banyak pun ilmu yang kau raih, tetap harus merendah. Karena lagi-lagi Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi semua orang, siapapun dia, ilmunya adalah sedikit di pandangan Allah Azza wa Jalla, sehingga tidaklah layak seorang yang berilmu, yang talibul ilmi, dia bersikap sombong. Kemudian teruskan, wal izra'a ala nafsika. Dan yang pertama, komitmenlah engkau wahai talibul ilmi, ya, yang pertama adalah nempel ke tanah, bersikap tawadhu. Yang kedua apa? Al izra'a ala nafsika. Merendah
merendahkan diri engkau. Rendahkan diri engkau. Seakan-akan engkau enggak punya ilmu. Jangan sampai seorang baru belajar ilmu sedikit langsung sombong, langsung menyatakan saya punya ilmu ini 100%, atau saya keluar kata-kata saya. Tapi hendaknya seorang talibul ilmi hendaknya ngikut apa yang diberikan contoh oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menyatakan, diabadikan dalam Al-Quran, hadza min fadli rabbi. Ini semuanya yang saya punyai. Nabi Sulaiman punya macam-macam, pasukan jin, pasukan orang, ya, kerajaan yang luar biasa, sampai kemampuan bisa berbicara dengan beberapa hewan dan seterusnya. Dia menanggapi nikmat ini dengan menyatakan ini semuanya adalah dari karunia Allah. Dari karunia Allah. Untuk apa? Nabi Sulaiman menjelaskan, untuk menguji saya, apakah saya bisa bersyukur atau tidak. Ini, maka demikianlah sikap siapapun dia, agar senantiasa sadar diri dari mana nikmat ini diterima. Kita teruskan, wahad maha, dan apa? Hendaknya komitmen talibul ilmi, satu, al-lusuka ilal ardi, dua, al-izra'a ala nafsika, yang ketiga, hadmaha, dan menekan diri engkau. Tekanlah diri engkau, hendaknya engkau talibul ilmi menekan diri Anda, wa murahumataha, dan meninggalkan diri Anda, memusuhi diri Anda, ketika al-istisyarafi, mendatangi, menghadapi, atau berdiri tegak likibriyain, untuk kesombongan, au khutrasatin, atau keangkuhan, au hubbi zuhurin, atau cinta tenar, au ujbin, atau bangga diri. Ringkasnya dari hatmaha sampai ujbin adalah, hendaknya engkau talibul ilmi untuk senantiasa menekan hati, menekan jiwa, menekan diri pribadi, ya, serta memusuhi diri, ya, meninggalkan diri. Kapan? Ketika jiwa ini ada sinyal mau sombong. Jadi ketika jiwa seorang talibul ilmi ada jiwa, ya, yang mengeluarkan sinyal mau sombong, mau mencintai ketenaran, mau mencintai bangga diri, ditekan hendaknya oleh seorang talibul ilmi. Ditekan, jangan. Saya ini siapa? Untuk apa saya sombong? Dan seterusnya. Kapan muncul lagi, tekan lagi. Dan ingat bahwasannya ilmu adalah, ya, sumbernya dari Allah. Sumbernya dari Allah. Maka kalau meyakini ilmu dari Allah, hendaknya dia mensyukurinya dengan cara jangan sampai mendatangkan murka Allah. Apa diantaranya? Tidak sombong. Kita teruskan, wa nahwi dzalika, dan semisal itu. Dan semisal di atas. Di antaranya sum'ah, ingin didengar, dan seterusnya. Min afatil ilmi al-qatilati lahu, daripada bencana-bencana ilmu yang bisa merusak agan ilmu ini. Artinya apa? Kalau seorang talibul ilmi, dia di dalam hatinya ada kesombongan, ada kecintaan tenar, bangga diri, ingin disebut-sebut namanya, dia adalah seorang alim, maka apa? Sesungguhnya hal ini semuanya merupakan bencana ilmu. Bencana ilmu yang akan merusak ilmu sendiri.
Seorang ketika dia sombong, maka kesombongan ini akan mencoreng ilmu yang dia miliki. Karena siapa di antara orang yang suka dan orang sombong? Gak ada. Meskipun dia pintar, dia hebat, tapi dia sombong, maka banyak orang yang benci dengan dia. Sebaliknya, meskipun ilmunya sederhana, biasa, tapi dia bersikap merendah, tidak sombong, maka banyak orang yang suka dengan dia. Apalagi kalau dia orang yang ilmunya luar biasa, tentu akan banyak yang senang dengan dia karena sudah berilmu, ilmu yang banyak, tambah dia tidak sombong. Kemudian al-mudhibati lihaibatihi, yang akan menghilangkan bencana-bencana ilmu, akan menghilangkan, melenyapkan akan kewibawaan ilmu. Jadi ketika seorang sombong, maka kewibawaan yang seharusnya dihasilkan oleh ilmu akan sirna. Yang seharusnya seorang alim dengan ilmunya akan menjadi berwibawa di hadapan orang-orang. Gara-gara sombong, maka kewibawaan ini akan sirna. Kemudian al-mudfiyati linurihi, ia akan bencana-bencana ilmu ini akan memadamkan akan cahaya ilmu. Jadi ketika talabul ilmi, ketika seorang alim dia punya ilmu, kalau dia merendah, maka ilmu ini akan memberikan cahaya pada dia. Ucapannya, cara hidupnya, tingkah lakunya, semuanya akan dipandang orang enak. Ibarat cahaya, orang akan senang dengan cahaya, karena dengan cahaya akan benerang jalannya. Tapi kalau orang sombong, maka ilmu yang akan memberikan cahaya pada dia, nggak ada lagi cahaya, redup, padam. Orang akan mengatakan, umpama dia berceramah, apalah ceramahnya, diri aja nggak diurus, diri aja nggak sanggup diurus, dan seterusnya. Kemudian wa kullama, dan setiap kali izdatta ilman, setiap kali engkau bertambah apa nih ilmu ya, au rifatan, atau ketinggian, fi wilayatin, dalam kedudukan. Jadi setiap kali engkau bertambah dalam sisi apanya, ilmunya, serta ketinggian jabatan ilmunya, pangkat keilmuannya, apakah sarjana, master, doktor, atau yang lainnya. Setiap kali bertambah ilmu engkau dan derajat engkau dalam kedudukan, dalam gelar ilmiah, maka falzam dzalika, maka hendaknya engkau senantiasa komit dengan hal itu. Artinya kita tidak sombong, ya. Falzam dzalika ini maksudnya kembali pada al-lusuqu ilal ardi, sampai ke bawah, ya. Tidak sombong, ya. Menekan hati, menekan jiwa ketika akan sombong, dan seterusnya. Kalau ini engkau lakukan, maka tuhris, niscaya engkau akan mendapatkan, akan memperoleh apa yang diperoleh, sa'adatan udma, kebahagiaan yang paling besar. Jadi ketika seorang punya ilmu, ya, semakin tinggi ilmunya, dia seorang doktor, dia seorang apa namanya, ya, gelarnya, dan dia tambah dengan sikap rendah, maka niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan yang paling besar. Apa kebahagiaan yang paling besar? Di antaranya adalah dia akan mendapati pengaruh di masyarakat. Dia adalah orang yang pantas diteladani.
Dan di samping itu juga di hari akhir dia akan mendapatkan penghargaan dari Allah Azza wa Jalla tentunya. Karena dalam ayat surah Al-Mujadilah atau surah Al-Mujadalah, di sana Allah akan angkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di antara yang akan diangkat derajatnya adalah orang yang berilmu. Di mana diangkat? Di dunia dan di akhirat. Kemudian orang yang berilmu, ya, maka kalau dikaitkan dengan sabda Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal, maka akan terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal. Apa? Yaitu min sadaqatin jariyatin, dari sedekah yang terus mengalir, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, aw waladin salihin yad'u lahu, atau seorang anak yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk bapaknya, untuk orang tuanya. Kalau dikaitkan dengan orang yang berilmu, di sini ada kata ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Artinya apa? Orang yang berilmu ketika mengajarkan ilmu dia, kemudian ilmu ini diajarkan oleh muridnya dan terus diajarkan terus, ya, maka orang yang berilmu ini akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Meskipun seorang alim meninggal, pahalanya akan terus mengalir sampai pada seorang alim. Nah, ini kelebihannya. Ilmu akan bisa mendatangkan pahala yang luar biasa. Kemudian kita teruskan, wa maqaman yahbituka alaihi annasu, dan kedudukan yang akan iri kepada engkau di atas kedudukan ini para manusia. Jadi ketika seorang yang alim, seorang talibul ilmi, dia ilmunya banyak, kedudukan ilmiahnya tinggi, tambah dia adalah orang yang merendah, maka apa? Orang-orang akan iri pada dia. Arti iri di sini apa? Hibtoh dengan hasad lain. Jadi hasadun iri, hibtotun juga iri. Kalau hasadun iri, tapi irinya ini adalah dia iri dan ingin agar nikmat yang diterima oleh orang lain hilang. Itu hasad, dan ini adalah nggak boleh. Kalau hibto adalah iri, iri dan tidak ingin nikmat yang ada pada orang lain hilang. Dan dia ingin nikmat yang ada pada orang lain dia juga mendapatkan. Karena dia senang, pamannya orang yang alim. Dia alim, kemudian dia merendah orangnya, tawadhu, orang-orang iri sama dia. Iri apa? Ingin seperti dia. Ingin seperti dia. Dia menghargai seorang alim, dia menghormati, ya, dan dia ingin seperti seorang alim. Ini hibtah. Ya, itu adalah penjelasan terkait dengan bacaan yang kita baca. Sekarang kita masuk pada tata bahasa. Tata bahasa. Di sini kami ambil yang mudah saja, di baris kedua dari bawah, ya. Falzam dzalika. Ada ini, ya. Kita lihat falzam dzalika. Tuhriz sa'atan udma. Di sini ada fi'il mudhari, tuhriz. Fi'il mudhari'nya domirnya anta, dan dia harokat akhirnya sukun. Harokat akhirnya sukun. Mungkin ada yang penasaran, kenapa kok sukun? Padahal nggak ada huruf jazam. Nah, di sini apa penyebab dia sukun? Dia sebagai jawab syarat,
jawabu syartin. Ya, jawabu syartin untuk fiil ilzam. Jadi ketika ada fiil amar, maka fiil yang jatuh setelahnya dia terjazamkan sebagai jawab, ya, jawab syarat. Kita perhatikan artinya falzam dzalika. Maka hendaknya engkau talibul ilmi komit dengan sikap merendah. Apa yang kau dapat ketika engkau komit? Tuhris sa'adatan udma. Niscaya engkau akan memperoleh kebahagiaan yang terbesar. Jadi syarat mendapatkan kebahagiaan yang terbesar, terhebat adalah kita komit dengan sikap tawadhu. Kita senantiasa bersikap merendah di hadapan orang-orang, siapapun kita. Ya, itu adalah penjelasan singkat terkait dengan tata bahasa. Sekarang ada waktu sekitar 25 menit. Yang mau bertanya terkait dengan bacaan, silakan. Jadi tinggal akuna faktuhin yang lainnya mungkin berhalangan atau apa ya. Sudah terlalu malam. Nah, iya Ustaz. Ya. Tapi anak nggak bisa fokus, kencang banget suara sholat depan. Suara apanya yang kencang? Suara speaker depan rumah. Oh iya. Berarti nggak ada masalah, nggak ada pertanyaan. Belum Ustaz, nanti kalau ada pertanyaan saya anak nanya di grup aja. Iya. Ben aku nari ini nampaknya nggak ada yang Ya. mau didiskusikan. Iya Ustaz, enggak apa-apa. Berarti ya demikian latihan kita di baca kitab, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kurangan. Walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.